Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu proses di dalam suatu pemasaran, gitu ya. Proses di dalam suatu pemasaran itu apa? Nanti kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama, apa itu pemasaran? Jadi pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsep. Jadi dimulai dari proses, kemudian perencanaan dan pelaksanaan konsep, lalu penetapan harga, ya. Jadi direncanakan, kemudian konsepnya ditetapkan, kemudian harganya juga ditetapkan, lalu termasuk promosi itu masuk ke dalam bagian pemasaran. Bagaimana promosi dilakukan, kemudian didistribusikan ide itu atau distribusi barangnya tadi, kemudian barang dan atau jasa yang akan dipasarkan, tentunya yang menciptakan pertukaran yang memuaskan individu dan organisasi, di mana tujuan utama yaitu memberikan nilai dan kepuasan, ya. Jadi pemasaran itu memberikan nilai yang bisa memuaskan sebuah organisasi, ya. Nah, di dalam paradigma pemasaran yaitu ada transaksional marketing dan relationship marketing. Nah, marketing sendiri, ya, itu barang atau jasa dan ide, dimana barang konsumen ini bahan-bahannya, ya, barang konsumsi, ya, barang konsumsi, barang industri atau jasa, kemudian lingkungan, di lingkungan yang mempengaruhi pemasaran, ya, tadi di marketing itu ada lingkungan yaitu kompetitif, jadi kompetitor atau kompetitif barang yang sejenis dengan harga yang berbeda-beda mungkin. Kemudian ekonomi, politik, sosial budaya, dan teknologi, itu lingkungan yang mempengaruhi suatu pemasaran, ya. Kemudian tugas dari manajer pemasaran, di mana perlu ada suatu manajer pemasaran atau bagian pemasaran yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan pelaksanaan semua kegiatan pemasaran, ya, yang bertujuan agar barang atau jasa sampai kepada pelanggan, ya. Jadi bagaimana bisa barang atau jasa yang kita produksi, yang dibuat itu bisa sampai ke pelanggan, itu merupakan tugas dari manajer pemasaran. Nah, ada di dalam pemasaran ada segmentation, ada targeting, dan ada positioning. Apa itu segmentation atau segmentasi? Proses membagi pasar ke dalam kategori jenis pelanggan. Jadi ketika kita melakukan penjualan atau pemasaran itu ada beberapa pelanggan yang harus dikategorikan, ya, ada beberapa pelanggan yang harus dikategorikan, yaitu berdasarkan kondisi geografis, ya, wilayah kewilayahan atau geografis, demografis, ya, kependudukannya bagaimana, psikografisnya, segi psikologi dari pelanggan, kemudian kegunaan barang, ya, penggunanya itu, kondisi kegunaan barangnya itu, penggunanya itu bagaimana, ya. Jadi setiap produk itu mempunyai segi kegunaan yang berbeda-beda, juga mempunyai kondisi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda pula. Lalu berdasarkan jenis kelamin juga, ya. Jadi produk itu kita bisa pasarkan ke jenis kelamin yang berbeda-beda, ya. Tujuan dari segmentasi ini adalah memahami struktur dan kondisi pasar. Jadi harus tahu struktur dan kondisi pasarnya bagaimana. Tujuannya itu untuk itu. Kemudian targeting, yaitu pengelompokan orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama dan yang dapat diharapkan untuk menunjukkan minat pada produk yang sama. Jadi ada targetnya, dikelompokkan orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama.
outputnya target pasar, contohnya misalkan ini ditargetkan ke siapa, ke kalangan mahasiswa, jual geprek di dekat UMK misalkan, kalangan pelajar, nah, berarti ini targetnya adalah pelajar. Kemudian kalangan petani misalkan, ya berarti untuk petani dan lain sebagainya, untuk guru dan sebagainya, ya ini targetnya. Kemudian positioning adalah seni merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga mereka menempati posisi kompetitif yang berarti dan berbeda dalam pikiran target pelanggan. Jadi memposisikan sebuah usaha atau perusahaan atau kampus itu dari posisinya, diposisikan seperti apa, positioning pada pelanggan, ya. Contohnya misalkan iklan Yamaha Mio, otomatis duluan, ya. Jadi yang pertama otomatis itu Yamaha Mio misalkan, dengan slogan Yamaha Mio dapat menempati posisi terbaik di pasar saat itu, ya. Kemudian selanjutnya pembahasannya setelah kita mengetahui contoh-contoh tadi, ya, targeting otomatis mau tadi. Sekarang kita pemasaran melalui internet, ya, sudah tidak heran lagi, sudah tidak asing lagi bagaimana pemasaran melalui internet itu. Kenapa harus di internet? Ya, sekarang posisi di internet. Kenapa harus di internet? Jadi dari segmentasi pasar, pengguna internet itu luas dan mempunyai kalangan yang berbeda-beda pula. Jadi ada mahasiswa, ada pelajar, kemudian karyawan, dan semuanya itu bisa menggunakan internet, gitu ya. Lalu pemindahan penonton televisi menggunakan internet ini 75%, ya. Sekarang sudah kita jarang nonton TV. Saya saja jarang sekali nonton TV. Paling kalau mau nonton YouTube, kecuali bola kadang masih di televisi, ya. Kadang-kadang tapi tidak selalu seperti itu. Kemudian pengguna internet terdidik dan penghasilannya tinggi. Rata-rata pengguna internet itu berpenghasilan, ya, lumayan lah, atau setidaknya kalangan agak terdidik, gitu, ya. Kemudian kenapa harus internet? Dari segi efisiensi dan efektivitasnya. Jadi efisiensi, ya. Jadi meminimalisir biaya untuk pemasangan maupun update. Tidak usah memasang, tidak usah update, ya. Kemudian kan sudah ada di update, sudah, ya, kita tidak perlu buat aplikasi, sudah dipasarkan di sana. Potensi customernya atau konsumennya dalam jumlah besar dan skalanya global. Jadi skalanya global, ya, tidak cuman lokalan saja, tapi kita bisa memasarkan produk dengan skala yang besar, ya, yang besar. Kemudian konvergensi, ya. Jadi jenis iklannya yang konvergen atau banyak jenis, ya, berbagai macam model iklan itu bisa digunakan. Kalau dengan internet itu kan model iklan banner bisa, video bisa, atau dan lain sebagainya. Sebenarnya kan bisa, ya. Teks, grafik, bisa animasi, audio, video dan sebagainya itu bisa. Jadi lebih banyak bisa digunakan itu. Pasar sasarannya jelas, ya, efektif, tanpa biaya yang terbuang, salah sasaran pasar. Jadi jelas pasarnya itu sangat jelas. Kemana itu sangat jelas sekali, ya, tanpa biaya yang terbuang. Contohnya kita misalkan punya produk tapi kita kirimkan di kita pasang di spanduk misalkan, atau poster atau lain sebagainya, itu bisa jadi yang melihat tidak cuma sasaran kita yang tepat, tetapi bisa jadi sasaran yang lain, ya. Tapi dengan itu kita bisa targetkan, apalagi contohnya ketika saya iklan di Facebook, gitu, ya, wah, itu bisa ditarget dari umur, lokasinya dan lain sebagainya, bisa ditarget juga. Kemudian pendekatan pasar sasaran. Terdapat dua pendekatan untuk mencapai sasaran. Yang pertama, pemasaran secara massal, kemudian sesuai target. Misalkan produk didistribusi secara massal untuk segala jenis konsumen. Jadi pemasarannya satu produk tapi untuk semuanya konsumen, misalkan beras, misalkan itu, ya, satu produk tapi untuk semua.
Pemasaran beragam produk dengan pembedaan mutu, ya sama ya sabun itu misalkan ya, semua konsumen tetapi mutunya yang berbeda-beda, ukuran dan beragam konsumennya. Pemasaran target, jadi membedakan kelompok konsumen, mengembangkan produk sesuai dengan masing-masing pasar. Ini bisa ditarget ya, bisa target pula. Segmentasi pasar, berbagai macam segmentasi yang harus dilihat, yaitu demografi, jadi berdasarkan penghasilan, pendidikan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, ya demografi. Misalkan mobil mewah ini untuk orang-orang kaya di negara maju, gitu misalkan ya. Coca-Cola untuk remaja, Shopee Martin ini untuk para wanita dan lain sebagainya gitu ya. Geografi berdasarkan wilayah, yaitu sebuah produk hanya dipasarkan di wilayah tertentu. Misalkan Coca-Cola produk tertentu untuk wilayah tertentu, misalkan ginseng, teh, kopi, jus dan lain sebagainya ya. Itu ada yang memang untuk produk tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu ya, jadi misalkan tidak untuk lokasi atau geografi yang beda itu misalkan. Kemudian segmentasi pasar ya, segmentasi pasar. Ada yang selanjutnya psikografi, gaya hidup atau kepribadian, kelas sosial, misalkan mobil mewah, mobil sport, rokok, kosmetik itu kan psikografi ya, gaya hidup ya, atau kepribadian atau kelas sosial. Tidak semua orang merokok, tidak semua orang menggunakan kosmetik gitu ya misalkan. Kemudian tidak semua orang juga mempunyai atau menggunakan mobil mewah atau mobil sport gitu ya. Manfaat, nilai atau kegunaan suatu produk ya, manfaat dari atau kekuatan dari suatu produk, misalkan jam awet, tahan air, kemudian stylish, kemudian pasta gigi misalkan anti lubang, misalkan untuk kesegaran gitu ya misalkan ya. Kemudian perilaku, tingkat perilaku ya, dimana perilaku itu tingkat pengguna, kejadian, kesiapan pengguna, pemakaian baru atau pemakaian sudah atau bekas pemakai atau pemakai tetap, misalkan rokok, perokok baru tentunya dengan jenis rokok berbeda dengan perokok yang kelas high gitu ya, dan lain sebagainya ya. Ini kan semacam perilaku ya, perilaku dari sebuah konsumen yang memiliki level yang berbeda-beda pula. Kemudian yang selanjutnya www.personifi.com ini contohnya, ini berbagai macam segmen perilaku ya. Jadi yang pertama ada berdasarkan itu ya, personifi.com itu ya, ada convert creators gitu ya, atau orientasi perasaan, misalkan warna, jenis kain. Dia orang membeli barang sesuai dengan perasaan dia. Saya senangnya warna merah misalkan, perasaannya ceria atau berbunga-bunga, warna kuning dan sebagainya, itu menyesuaikan itu. Saya sukanya, ada orang yang sukanya misalkan pakaian itu warna merah atau putih atau hitam atau yang lain sebagainya. Kemudian orientasi status, country clubber misalkan ya, jadi mobil BMW, tas yang bermerek, kemudian Harley Davidson, nah itu kan ya statusnya ya, dengan menggunakan motor Mogi Harley Davidson itu tentunya ini status sosialnya besar gitu ya, atau orang kaya kan seperti itu. Kemudian explorer, suka obrak-abrik situs, jadi suka mengobrak-abrik situs misalkan. Jadi misalkan pensiunan atau anak-anak orang yang harus suka obrak-abrik situs tapi tidak membeli, dia cuma lihat-lihat saja tapi tidak membeli misalkan. Kemudian looks loss, jadi hanya melihat saja, dia tertarik hanya melihat saja ya, tidak membeli tapi dia cuma melihat saja misalkan. Barang bagus ya, yang bagus walaupun kualitasnya kurang ya, tapi dia membelinya, orang membeli karena tampak luar yang bagus ya, bannernya yang menarik gitu ya. Jadi ini biasanya sekarang sudah banyak ya, saya juga pernah ya beli barang itu ternyata produknya
tidak bagus ya, tetapi dari segi tampilan sangat bagus. Kemudian segmentasi komunitas, pemasaran sesuai dengan komunitas, jadi minat dan hobi. Jadi komunitas penggemar film, musik, ya, ada genrenya masing-masing. Genre ada, musik ada, genrenya banyak ya. Kemudian game, fotografi, minat dan hobinya. Kemudian profesional, misalnya komunitas distro, ya, atau komunitas-komunitas yang lain. Kemudian relasi, komunitas dokter, sosialita dan sebagainya. Ini komunitas. Kemudian nilai balik atau bauran dari pasar itu ya. Bauran pasar yaitu metode atau alat yang digunakan untuk mendapatkan tanggapan dari target pasar. Menurut Max Carthy ada 4 P, yaitu produk, price yaitu harga, kemudian place itu tempat, dan promosi. Jadi nilai balik atau bauran pasar itu memperhatikan produknya bagaimana, harganya bagaimana, tempatnya di mana, kemudian promosinya bagaimana caranya. Produk, salah satu cara untuk mendapatkan tanggapan yaitu nama mereknya, kemasan, kemudian gaya, tren berbeda dengan yang lain, lalu pelayanannya, jadi membuat orang nyaman dan ingin beli lagi. Harganya, nah ini harganya, harga 16.000 itu terlihat lebih mahal dibandingkan dengan 15.000, padahal terpautnya cuma 1.000 ya, tetapi orang berpikirnya kan harus mengeluarkan pecahan 4.000 gitu kan ketika membeli itu ya. Jadi kalau tidak dipakai, kadang orang cuma gitu 15.000. Nah ini strategi. Tempatnya ya, misalkan kita jualan es teh di angkringan akan berbeda dengan ketika di Istana Mie, atau mungkin ketika di sama-sama es teh itu ya, di restoran itu harganya beda. Ayam goreng warteg itu berbeda dengan ketika di KFC dan Aqua Bento gitu ya. Nah seperti itu. Memang tempatnya ini mempengaruhi harga juga. Promosi, misalkan iklan susu bendera dengan iklan ini teh susu, jangan ya. Iklan jarum 76 dengan iklan Wani Pironya, iklan hijau dengan dan lain sebagainya ya. Itu ini model promosinya. Kemudian tujuan iklan, membujuk konsumen untuk menggunakan membeli produk atau jasa tertentu. Menurut Biro Iklan Internet aib.com itu pada tahun 2001 kategori iklan tertinggi adalah, ini pada tahun 2001 ya, ini belum terupdate sebenarnya, pakaian makanan 29%, komputer 19%, media 14%, layanan keuangan 12%, dan layanan bisnis itu 10%. Nah, tujuan iklan memberi informasi, mengingatkan konsumen, ya, persuasi, menambah nilai, membantu usaha lain dan dalam perusahaan. Nah, ini tujuan dari iklan ya, tujuan dari pengiklan. Kemudian iklan berdasarkan tujuan ada informatif, yaitu memberi informasi, persuasif, yaitu tahap kompetisi, yaitu perpindahan merek, membujuk konsumen untuk segera membeli ya, persuasif. Pengingat, iklan yang sudah lama ada atau sudah mapan terus diingatkan kembali, kan, pengingat. Kemudian penambah nilai, perbaikan kualitas ya, lebih gaya, lebih bagus model ya, ini iklan yang digunakan untuk penambahan nilai saja. Kemudian iklan membantu usaha lain supaya produk atau jasa lain juga dibeli oleh konsumen. Nah itu juga ada ya biasanya iklan ya, tapi di dalamnya ada iklannya lagi atau gabungan dari beberapa iklan itu juga ada. Nah itu dulu yang bisa disampaikan dalam pemasaran. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Semoga kita terhindar dari pandemi yang ada saat ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.